Halo guys, kembali sama saya di video kali ini. Kita akan membahas materi mengenai strategi belajar mengajar SD yang diampu oleh dosen Chani Lawrence Chanturi SPD MPD. Sebelum kita masuk ke materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Roselina Marpaung MPM 249. Pasti kalian kan belum tahu itu strategi belajar mengajar di SD. Saya akan menjelaskan. Strategi pembelajaran di sekolah dasar mencakup beragam pendekatan dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa belajar dengan efektif. Adapun komponen dari strategi pembelajaran. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu bahan materi, yang ketiga itu kegiatan belajar mengajar, yang keempat metode, yang kelima alat bantu atau media pembelajaran, yang keenam sumber pembelajaran, yang ketujuh evaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari 7 komponen tadi itu. Yang pertama itu tujuan. Tujuan adalah hasil yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan atau usaha. Ini adalah arah atau keadaan yang diinginkan yang menjadi alasan atau motivasi dalam tindakan balik seseorang atau suatu organisasi. 2. Bahan materi. Bahan materi adalah bentuk atau bahan substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, yang ketiga itu kegiatan belajar pembelajaran pada segala aktivitas atau proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka memperoleh pengetahuan, keterampilan atau pemahaman baru. Kegiatan pembelajaran ini dapat kita mencangkup misalnya membaca, mendengarkan kuliah, diskusi kelompok, mengamati serta berbagai bentuk pengalaman langsung dan interaktif yang membantu seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru. Nah, yang keempat itu metode pembelajaran atau cara yang digunakan dalam proses penyampaian materi pembelajaran atau memfasilitasi pembelajaran. Ini mencangkup strategi teknik dan pendekatan yang digunakan oleh pendidik atau instruksi untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran. Yang kelima itu alat bantu atau media pembelajaran. Alat bantu atau media pembelajaran adalah segala bentuk materi atau perangkat yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam proses penyampaian informasi atau memahami dan meningkatkan keterlibatan pembelajaran media. Media pembelajaran bisa berupa gambar, poster, model, audio, video, perangkat lunak, komputer, permainan edukatif, dan banyak lagi. Yang keenam, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru atau siswa untuk memperoleh pengetahuan, informasi, atau keterampilan dalam proses pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat berupa buku teks, materi, artikel, jurnal, video, presentasi, permainan edukatif, dan banyak lagi. Yang ketujuh, evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai atau mengukur dan mengevaluasi hasil kinerja atau efektif suatu program, kegiatan, atau proses. Dalam konteks ini, pendidikan evaluasi biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman siswa, kemajuan, belajar, atau aktivitas pengembangan. Nah, tadi kan ada 7 komponen. Di sini kita akan membahas tentang hubungan antara komponen lain dan komponen lainnya. Misalnya yang pertama itu tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran. Hubungannya saling terkait karena metode pembelajaran dipilih dan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan apa yang harus dicapai oleh siswa pada akhir pembelajaran. Sementara metode pembelajaran
adalah cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Dengan memilih metode pembelajaran yang sesuai, guru dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Sebaliknya, pemilihan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukir juga membantu dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, kegiatan belajar dan sumber pembelajaran hubungannya saling terkait dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa untuk memahami dan menganalisis informasi dari sumber pembelajaran. Siswa menggunakan sumber-sumber tersebut dalam berbagai kegiatan pembelajaran seperti membaca, mendengarkan, mengamati, berdiskusi, mencatat, atau melakukan latihan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Hubungannya saling terkait karena evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang keempat, tujuan antara bahan materi dan alat bantu atau media pembelajaran adalah bahwa alat bantu tersebut digunakan untuk membantu siswa memahami, mengingat, dan menerap pemahaman materi dengan lebih efektif. Alat bantu atau media pembelajaran dapat beragam, mulai dari gambar, diagram, model, presentasi, multimedia, video, permainan, edukatif, sehingga simulasi interaktif. Penggunaan alat bantu ini bertujuan untuk menganalisis proses pembelajaran dengan memberikan visualisasi, contohnya konkret atau pengalaman langsung yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap bahan materi yang diajarkan. Yang kelima, hubungan antara bahan materi dan kegiatan belajar. Yaitu pertama, bahan materi menentukan tujuan belajar, yaitu bahan materi yang akan dipelajari menentukan tujuan belajar yang ingin dicapai. Yang kedua, bahan materi menjadi sumber informasi, yaitu bahan materi menyediakan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik untuk belajar. Yang keenam, sumber pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Hubungannya saling terkait dalam konteks proses pembelajaran. Sumber pembelajaran merujuk pada materi atau sumber daya yang digunakan dalam proses belajar, seperti buku teks, materi online, percakapan, atau presentasi. Evaluasi pembelajaran di sisi lain adalah proses penilaian untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, yang ketujuh itu metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran saling terkait karena metode pembelajaran yang dipilih akan mempengaruhi bagaimana penilaian dilakukan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran dapat mencangkup penggunaan tes, proyek, presentasi, atau diskusi. Evaluasi kemudian dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai berdasarkan metode yang telah digunakan. Yang ke-8, alat bantu atau media pembelajaran memiliki hubungan antara tujuan pembelajaran karena dapat membantu mencapai tujuan tersebut dengan lebih efektif. Pemilihan alat bantu atau media pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman konsep, dan meningkatkan retensi informasi. Yang ke-9, evaluasi pembelajaran dengan hubungan kegiatan pembelajaran merupakan bagian integral dari proses belajar. Melalui evaluasi, siswa dapat memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran dan di mana area yang perlu diperbaiki. Evaluasi juga dapat memberikan umpan balik yang berharga kepada siswa untuk memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka. Yang ke-10, bahan materi memiliki hubungan erat dengan evaluasi karena evaluasi seringkali didasarkan pada bahan materi yang diajarkan. Kepada siswa, bahan materi yang dipilih untuk pembelajaran akan memang mengaruhi jenis pertanyaan dan tugas evaluasi yang diberikan kepada siswa. Evaluasi harusnya mencerminkan materi yang telah dipelajari dan tujuan pembelajarannya. Yang ke-11, sumber pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Hubungannya karena sumber tersebut menyediakan informasi, konten, dan pengalaman yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Pemilihan sumber pembelajaran yang tepat dan relevan
dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan yang lebih efektif. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah memahami konsep sejarah sebuah peristiwa, sumber-sumber pembelajaran seperti buku teks sejarah, artikel, dokumenter, atau sumber primer seperti surat dan catatan sejarah dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Yang ke-12, sumber pembelajaran hubungan dengan metode pembelajaran, karena bersumber sering menjadi landasan atau bahan utama dalam metode pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan namun kekinian siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran seringkali dipengaruhi oleh sumber-sumber pembelajaran yang tersedia. Misalnya, jika sumber pembelajaran materi yang kompleks dan abstrak, metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi, kelompok, atau proyek berbasis masalah mungkin lebih efektif daripada metode pembelajaran yang lebih pasif seperti ceramah. Yang ke-13, bahan materi memiliki hubungan erat dengan tujuan pembelajaran, karena bahan materi tersebut merupakan fondasi atau materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Sedangkan bahan materi adalah informasi atau konsep atau keterampilan yang harus dipelajari atau dikuasai siswa untuk mencapai tujuan. Yang ke-14, metode pembelajaran dan sumber pembelajaran hubungan yang erat, karena metode pembelajaran yang dipilih seringkali bergantungan pada sumber pembelajaran yang tersedia atau dipilih untuk mendukung proses pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang efektif seringkali didasarkan pada jenis sumber pembelajaran yang tersedia. Misalnya, jika sumber pembelajaran utamanya adalah buku teks, metode pembelajaran seperti ceramah atau diskusi kelompok mungkin lebih tepat. Sementara jika sumber pembelajaran berupa video atau simulasi interaktif, metode pembelajaran yang aktif seperti eksperimen atau permainan peran mungkin lebih sesuai. Nah, yang ke-15 itu, kegiatan belajar dapat ditingkatkan dengan penggunaan alat bantu pembelajaran yang tepat. Alat bantu tersebut dapat membantu memperjelaskan konsep, mempercepat pemahaman, dan membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif. Yang ke-16, metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengajar. Sedangkan alat bantu pembelajaran dapat sarana atau perangkat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Hubungannya itu adalah bahwa alat bantu pembelajaran digunakan untuk mendukung, memfasilitasi penerapan metode pembelajaran tertentu. Misalnya dalam metode pembelajaran aktif, alat bantu seperti papan tulis, interaktif, atau permainan pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ke-17, tujuan pembelajaran dan sumber pembelajaran. Ini terkait dalam proses pendidikan. Tujuan pembelajaran menentukan apa yang harus dicapai oleh siswa, sedangkan sumber pembelajaran merupakan media atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memilih sumber pembelajaran yang tepat, guru dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. 18. Tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran. Ini saling terkait karena metode pembelajaran dipilih dan dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang efektif dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efisien. Dan sekianlah dari hasil pemaparan saya tentang 7 komponen dan hubungannya satu sama lain. Terima kasih.